Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan apa yang ditulis oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang bahaya hubbus syaraf, cinta kemuliaan. Maksud asyaraf di sini adalah al-wilayah wal jah, kepemimpinan, kedudukan. Terkhusus lagi mudarat atau kejelekan yang timbul dari hubbus syaraf ini bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Para ulama, yang diantara para ulama kita seperti Al-Ajurri menyebutkan bahwa ini adalah diantara sifat alimusu, seorang yang berilmu tapi jelek. Di antara kejelekannya adalah dia mengorbankan agamanya, ilmu yang dia miliki, untuk mendapatkan kedudukan di sisi para umara, para pemimpin. Tidak ada keahlian yang dia miliki sehingga dia memiliki kedudukan kecuali ilmu. Maka posisi yang dia ambil, yang dia manfaatkan untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan manusia adalah dari sisi al-qadha, sebagai qadhi, sebagai hakim. Berbeda dengan amir, pemimpin. Yang namanya amir itu bisa diduduki posisinya oleh orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu. Adapun al-qadhi, hakim, orang yang diberi tanggung jawab dalam permasalahan fatwa umat, tidaklah diberikan posisi ini kecuali kepada orang yang berilmu. Akan tetapi cinta dunia, cinta kedudukan telah menjadikan dia mengorbankan ilmu yang dia miliki. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, kita mengulangi sedikit. Fasarat lahum alaihi minatun azimah wa wajaba alaihi syukruhum fa'alzama nafsahu li'alla yaghdab alaihim faya'ziluhu 'anil qada'. Seorang alim yang mencari kedudukan posisi di sisi penguasa, ketika dia telah diberikan kedudukan sebagai hakim, punya posisi di sisi penguasa, seakan-akan dia telah berhutang budi dan dia wajib bersyukur, berterima kasih kepada amir tersebut, dan dia melazimkan dirinya untuk berbuat sesuatu yang tidak mendatangkan marahnya si amir. Kenapa? Kalau dia berbuat sesuatu, misalnya memutuskan suatu perkara, ya,
berdasarkan syariat misalnya, akan tetapi bertentangan dengan keinginan si amir, penguasa, dia akan marah. Amir tersebut akan marah, kemudian melengsarkan dia, mencabut posisi dia. Nah, walam yaltafit ila ghadabi maulah. Alim yang seperti ini, orang yang berilmu seperti ini, dia tidak memperhatikan kepada kemurkaan maulahu, ini Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia lebih memperhatikan kemarahannya manusia, lebih ridho kepada manusia, lebih senang mendapatkan ridho manusia daripada ridho Allah. Dia lebih takut kepada murkanya manusia daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatata'a amwal al-yatama wal aramil wal fuqara wal masakin wa amwal al-waqfi wal mawqufah ala al-mujahidin wa ahli syaraf bil haramain wa amwalan ya'udu naf'uha ala jami'il muslimin. Ketika dia mendapatkan posisi tersebut sebagai qadhi, dia didatangkan, dihadapkan kepadanya permasalahan tentang hak-hak manusia, maka dia lebih condong kepada ridhonya penguasa daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil harta-harta anak-anak yatim, para janda, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dia mengambil harta-harta yang diwakafkan untuk para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengambil hak dari harta-harta yang itu diperuntukkan kepada maslahat kaum muslimin, baitul mal. Nah, dia berbuat zalim. Ya, ada persengketaan misalnya dari harta-harta tersebut, dia lebih memutuskan untuk kebaikan para penguasa atau orang-orang yang bisa memberikan dia manfaat, walaupun mengorbankan hak-hak manusia, anak yatim, fakir, miskin, ya, harta-harta wakaf. Posisi ini, posisi sebagai qadhi, ini posisi yang berat. Oleh karena itu, kita ketahui dari kalangan salaf, banyak di antara mereka yang menolak, walaupun mereka memiliki kemampuan untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim, ahli fatwa yang mengurusi permasalahan-permasalahan umat. Karena mereka khawatir, memiliki sifat wara' syadid, sifat wara' yang sangat takut agar tidak terjatuh ke dalam kezaliman. Di antara yang kita ketahui adalah Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Nawawi rahimahullahu taala, ditawarkan kepada beliau jabatan al-qadha sebagai qadhi, tapi beliau menolak. Beliau tidak menjadi seorang pemimpin dalam permasalahan apapun dalam permasalahan dunia. Ya. Bahkan disebutkan di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyin yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi pernah ditanya sebagian tilmidnya, sebagian muridnya, beliau itu tidak pernah makan sayur-sayuran, buah-buahan, yakni hasil tanaman dari negeri Damaskus, negeri Dimashq. Beliau enggak makan. Padahal yang namanya sayuran, al-khadrawat wal fawakih, buah-buahan, itu adalah sesuatu yang halal, bukan begitu? Halal untuk dimakan, boleh. Tetapi ketika beliau tahu ini buah-buahan dan sayur-sayuran ini asalnya dari negeri Damaskus, beliau enggan memakan. Ketika ditanya kenapa, ya,
Di antara yang bertanya kepada beliau, tilmid beliau, murid beliau, Alauddin Ibn al-Attar. Beliau bertanya, kenapa engkau enggak makan buah-buahan dan sayur-sayuran dari negeri tersebut? Beliau mengatakan, Dimashq kathiratul awqaf wa amlaku man huwa tahta al-hajar syar'an. Negeri Damaskus itu tanahnya, ini tanah yang digunakan mazare', perkebunan, ya, digunakan untuk perkebunan, untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Itu banyak sekali tanah-tanah wakaf, kata beliau. Banyak tanah wakaf, artinya bukan pemilikan individu. Ini tanah wakaf. Ya. Tidak boleh digunakan kecuali untuk maslahat kaum muslimin umum, secara umum, bukan untuk pribadi, bukan untuk tijarah, untuk jual beli yang manfaatnya kembali kepada pribadi-pribadi. Beliau juga mengatakan tanah Damaskus itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang sedang dihajar. Maksudnya adalah orang-orang yang mengalami kerugian dalam usahanya, kemudian dia dihajar, artinya dibatasi kepemilikannya. Misalnya dia punya tanah, tapi dia banyak utang, tanahnya ditahan. Ya, tanahnya ditahan oleh pemerintah sampai dia bisa melunasi utangnya. Nah, tanah-tanah seperti ini, tanah hajar, tanah wakaf, apabila ditanami buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan, ini tidak boleh keuntungannya diambil secara pribadi. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala khawatir buah-buahan dan sayur-sayuran itu ditanam dari tanah-tanah seperti itu. Beliau meninggalkannya. Nah, ini menunjukkan sifat wara', menjaga diri sangat. Nah, dari salah seorang ulama salaf yang dicontohkan. Bahkan dinukilkan dari salaf, para sahabat dan yang setelahnya, kanu yatrukuna tis'ata a'syaril halal khasyatar riba. Sifat wara' para salaf, mereka itu meninggalkan 9/10, ini 90% rezeki halal. 90% rezeki halal. Artinya kalau tidak ditinggalkan, diambil, apa hukumnya? Boleh apa enggak? Halal boleh. Tapi para salaf meninggalkannya. Wa huwa halal, itu halal. Mereka takut untuk terjatuh ke dalam pelanggaran riba, perkara-perkara yang syubhat. Seperti ini, bagi kita semua itu tidak diminta. Kita tidak diperintahkan, artinya wajib untuk mencontohnya, tidak. Nah, itu semua hukumnya boleh untuk digunakan. Walakin hadzal amsal, tapi ini permisalan, contoh. Ini loh contoh para salaf kita. Nah, sifat wara' mereka. Ya. Yang susah mungkin bagi kita semua untuk meneladani dan mencontoh mereka. Akan tetapi bukan berarti susahnya demikian kemudian kita meninggalkan, tidak mencoba, tidak. Ya. Ini permisalan yang disebutkan, contoh yang disebutkan dari para ulama salaf. Qala fa'ardu bihal katiba wal hajiba wal khadim. Sehingga seorang alim yang seperti ini, yang mengorbankan agamanya, mengorbankan ilmunya, ya, apa yang dia lakukan itu untuk mendapatkan ridho al-katib, ya, pegawai, tukang catat, al-hajib, para penjaga, wal khadim, para pelayan, yakni orang-orang yang bisa memberikan keuntungan kepada dia, ya, orang-orang yang di sekitarnya, tukang tulisnya, pegawainya, penjaganya, pelayannya. Nah, contoh zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang mengorbankan, artinya orang-orang yang memakan harta manusia secara zalim, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia ridhoi,
supaya mulus jalannya. Ya, ini diberikan untuk si fulan, sekian persen untuk fulan, sekian persen untuk fulan. Yang penting posisi saya aman, jabatan saya aman. Nah, dengan cara dia mengambil harta-harta manusia secara zalim, korupsi dan yang selainnya. Waliyadzubillah. Fa'akala al-harama wa at'ama al-harama wa kathura ad-da'i alaih. Sehingga dia makan dari harta yang haram dan dia memberi makan dari harta yang haram. Padahal dia tahu itu hukumnya apa. Haram dia makan. Dia berikan orang lain untuk memakan harta yang haram. Wa kathura ad-da'i alaih. Sehingga banyak orang-orang yang berdoa kejelekan untuk dia. Banyak orang-orang yang terzalimi. Falwailu liman awrathahu ilmuhu hadhil akhlaq. Maka sungguh kebinasaan, sungguh kerugian bagi orang-orang yang memiliki ilmu, tetapi ilmunya mewariskan dia, memberikan dia akhlak seperti ini. Wa hadzal ilmu huwa alladhi ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara an yusta'adha minhu. Inilah ilmu yang Nabi alaihi salatu wasallam berlindung darinya dan memerintahkan untuk kita berlindung darinya. Wa hadzal alimu alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh orang berilmu, alim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'illahu bi'ilmihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Baihaqi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat, alimun, adalah orang yang berilmu. Lam yanfa'illahu bi'ilmih. Akan tetapi Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Artinya Allah berikan kepadanya ilmu, tetapi ilmu ghairu nafi', ilmu yang enggak bermanfaat. Nah, inilah yang Nabi berlindung darinya. Akan tetapi hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Nah, di sana ada perawi yang bernama Utsman Al-Barri. Al-Fallas mengatakan saduq lakinahu katsirul ghalat, sahibu bid'ah, dha'afahu Ahmad wan Nasa'i wa Darqutni. Utsman Al-Barri perawi yang saduq tapi banyak salah, pelaku bid'ah dan dilemahkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, demikian pula Ad-Darqutni. Walhasil, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tapi ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah perkara yang tercela dari hadis-hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 3 golongan, awwalu man yuqda yaumal qiyamah. 3 macam manusia yang mereka pertama kali disiksa pada hari kiamat. Siapa itu? Siapa Nu'man? Siapa 3 golongan? Siapa Tolha? Mana buku catatannya? Jangan mainan. Inda Abbas. Kemarin sudah ya? Yang nyari. Yang pertama. Ada nggak kedengaran ada ini, Mas? Orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, tapi niatnya apa? Supaya dikatakan pemberani. Yang pertama, yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Naam, supaya dikatakan apa?
qari, ya. Dia ahli dalam membaca. Ini orang yang menuntut ilmu supaya dikatakan dia alim, ya kan? Nah, ini syahidnya. Yang ketiga, orang yang bersedekah supaya dikatakan dia jawad. Apa itu jawad? Dermawan. Nah, masa. Nah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang syahidnya adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, tapi Allah nggak berikan manfaat untuk ilmunya. Pada hari kiamat dia justru menjadi orang yang paling pertama disiksa. Pada hari kiamat. Nah, orang yang berilmu tetapi tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala wa kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak membuahkan amalan, tidak menolong pada hari kiamat. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Ketika dia membaca Al-Quran, tidak tergerak hatinya. Ketika dia berzikir, tidak tergerak hatinya. Wa min nafsin la yashba' la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma', di dalam riwayat lain wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak mustajab, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Di antara doa Nabi juga dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai dan yang selainnya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, falyatanabbah talibul ilm, sudah sepatutnya seorang yang menuntut ilmu perhatikan ini. Ilmu mana yang ingin kita cari, ilmu mana yang ingin kita dapatkan. Wala tansau ad-du'a, jangan lupa berdoa, minta diberikan rezeki kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, qala wa lam yazal al-fasadu mutazayidan ala ma dzakarna ad'afan mudha'afatan wala haula wala quwwata illa billah. Setelah beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab menukilkan perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau menyebutkan ini, dan senantiasa kerusakan itu, al-fasad, senantiasa bertambah atas apa yang telah kita sebutkan, berlipat-lipat ganda. Artinya kejelekan yang didapati di zaman salaf dahulu, ya, tentang kejelekan ilmu dan jeleknya alim su, orang yang berilmu tapi jelek, di zaman ini itu berlipat ganda, ad'afan mudha'afah, semakin banyak. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala wa min daqiqi afati hubbi syaraf talabul wilayati wal hirsu 'alaiha wa huwa babun ghamidun la ya'rifuhu illa al ulama'i billahi al arifuna bihi al muhibbuna lahu. Kemudian beliau melanjutkan, di antara penyakit yang ditimbulkan dari hubbus syaraf, cinta kedudukan, cinta kemuliaan, ya, cinta pujian, adalah ambisi terhadap al-wilayat, terhadap kekuasaan. Warhirs 'alaiha, dia mencintainya, dia berambisi untuk mendapatkannya. Ya.
mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan. Wa huwa babun ghamid. Ini adalah perkara yang rumit, yang samar bagi sebagian orang. Penyakit ini ya, susah untuk diobati. La ya'rifuhu illal ulama'i billahi al-arifuna bihi al-muhibbuna lah. Yang tidaklah diketahui obatnya permasalahan tersebut kecuali oleh para ulama ar-rabbaniyun. Para ulama yang mengerti dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'aduna lahu min juhali khalqih. Para ulama inilah para ulama yang dimusuhi oleh para juhal, orang-orang yang bodoh dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang namanya orang-orang bodoh, nah manusia-manusia yang bodoh, senantiasa mereka berlaku sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan para ulama ini akan mengekang, mengarahkan mereka. Artinya senantiasa bertentangan. Itulah sebab kenapa mereka dimusuhi. Para ulama ini dimusuhi oleh orang-orang yang bodoh. Al-muzahimina li rububiyyatihi wa ilahiyatihi ma'a haqaratihim wa suquti manzilatihim indallah wa inda khawasi ibadihi al-arifina bih. Sifat orang-orang bodoh tadi adalah mereka orang-orang yang menentang Allah, menyelisihi Allah, bahkan mensekutukan Allah, waliyadzubillah, akan dijelaskan nanti oleh mu'allif, dalam permasalahan rububiyah dan uluhiyah, ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kedudukan mereka itu sangat hina di sisi Allah. Jatuh manzilah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang khusus dari hamba-hamba Allah yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sebab mereka ini yuzahim uluhiyat Allah wa rububiyatahu, menentang perkara tauhid uluhiyah, perkara ar-rububiyah. Nanti akan disebutkan oleh mu'allif. Ini sebab kejahilan mereka. Kama qala Al-Hasan rahimahullah fihim, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mensifati orang-orang yang lebih condong kepada perkara dunia, kemudian mereka memusuhi para ulama, orang-orang yang berilmu. Disifati oleh Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin fa inna dhullal ma'siyati fi riqabihim aballahu illa an yudhilla man asah. Orang-orang bodoh ini, Al-Hasan mengatakan tentang mereka, walaupun mereka itu taqtaqat bihimul bighal, ya, bighal mereka itu taqtaqat. Bighal itu adalah jenis hewan persilangan antara kuda dengan keledai, bighal ya. Walaupun bighal mereka itu taqtaqat, yakni ketika berjalan itu menghasilkan suara taqtaqat. Nah, dari telapak kakinya. Wa hamlajat bihimul baradhin, dan walaupun baradhin mereka hamlajat. Baradhin itu jenis kuda, tetapi kuda ajam, yakni bukan kuda Arab. Ya. Kita mengetahui jenis kuda Arab itu kuda yang bagus. Selain dari Arab, kudanya disebut al-baradhin. Ya. Hamlajat, walaupun baradhin mereka itu berlari dengan cepat. Maksudnya, walaupun orang-orang jahil ini yang bangga terhadap dunia, adharu amwalahum, walaupun mereka itu menampakkan kekayaan mereka, ya kan? Diperlihatkan, ini loh kuda-kuda saya, ini loh kendaraan-kendaraan saya, ini loh harta saya. Nah,
Kalau zaman sekarang mungkin mempamerkan ini loh mobil saya, ya, merek ini, merek itu. Walaupun orang bodoh itu mempamerkan harta mereka, fa inna dhullal ma'siyah fi riqabihim, tetap kehinaan kemaksiatan itu ada di leher-leher mereka. Aballahu illa an yudhilla man asah. Allah itu senantiasa menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Artinya walaupun mereka menampakkan mewahnya harta yang mereka miliki, Allah akan hinakan mereka disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa hubbu syaraf bil hirs ala nufudhil amri wan nahi wa tadbiri amri nas idza qasada bidzalika mujarrada uluwil manzilati ala al khalq wa ta'azzumi alaihim wa izhari sahibi hadha syaraf hajatan nas wa iftikharahum ilaih wa dhullahum fi talabi hawaijihim min fa hadha nafsuhu muzahimatun li rububiyyatillahi wa ilahiyatihi. Ini alasannya. Ini alasannya kenapa orang-orang jahil tersebut mereka terjatuh dalam perkara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mereka terhinakan dengan kemaksiatan. Hubbu syaraf bil hirs, kata beliau, cinta kedudukan disertai dengan ambisi, ya. Cinta kemuliaan, walaupun itu dengan menunaikan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah, dengan mengatur perkara-perkara manusia, ya kan? Bukankah yang demikian yang dilakukan seorang al-qadhi, seorang hakim, seorang mufti, ahli fatwa, ya. Mereka menyebutkan al-awamir wa nawahi, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Tadbir umurin nas, mereka mengatur perkara-perkara manusia, ya kan? Tetapi kalau dia menginginkan perkara tersebut, kedudukannya sebagai qadhi misalnya, kedudukan yang mulia, posisi yang bagus, nah, yang dia inginkan dari posisi tersebut sekedar untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Nah, ta'azzum alaihim, supaya diagungkan oleh manusia, dan untuk menampakkan manusia itu hajah, muhtaj, butuh kepada mereka, ya, agar manusia itu merendahkan diri mereka, meminta hajat mereka kepadanya. Nah, ini tujuan dia. Bukan dia punya harta bukan untuk membantu yang membutuhkan. Dia punya kedudukan tapi bukan untuk memberikan manusia manfaat dengan kedudukannya. Tapi justru harta dan kedudukan itu membuat dia supaya manusia itu tunduk dengan dia, merasa butuh kepadanya, ya, merendahkan manusia, punya posisi yang tinggi di hadapan mereka. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sifat seperti ini muzahimatun li rububiyyatillahi wa ilahiyatihi. Ini menantang Allah, ini menyaingi dan menandingi Allah dalam permasalahan uluhiyah dan rububiyah. Iya kan? Kepada siapa seharusnya manusia itu merasa butuh terhadap hajat-hajat mereka? Kepada siapa senantiasa seharusnya manusia itu berdoa, memohon, meminta untuk dipenuhi hajat mereka? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Hanya kepada Allah. Tetapi orang-orang seperti ini yang dia ambisi terhadap jabatan, terhadap harta, tujuannya apa dia mendapatkan jabatan, harta tersebut, posisi tersebut? Supaya manusia tunduk kepada dia, berdoa kepada dia, meminta kepada dia, merasa fakir, iftiqar kepada dia. Ini telah menyaingi Allah dalam permasalahan rububiyah dan menyaingi, menandingi Allah dalam permasalahan peribadahan uluhiyah. Nah, bukan sepele dosa yang dia terjatuh ke dalamnya, dosa besar, bahkan syirik. Qala wa rubbama tasabbaba ba'du haula'i ila iqa'in nas fi amrin yahtajuna fihi ilaih liyatarrahum bidzalika ila raf'i hajatihim ilaih wa dhuhuri iftiqarihim wa ihtiyajihim ilaih wa yata'azam bidzalika wa yatakabbar bihi. Naam. Dan terkadang bahkan mereka itu sengaja untuk membuat manusia itu butuh kepada dia. Ya.
supaya manusia itu yattar ilaihim, ya, sangat butuhnya kepada mereka. Nah, dan menampakkan kebutuhan tersebut kepada mereka. Ini sebagian kita dapati. Biasanya orang-orang di pasar itu ya, orang-orang di pasar, para penjual itu, nah, memainkan harga pasar, ya kan? Barang disimpan lama, kebutuhan manusia, ya, sampai harga barang tersebut naik. Nah, sampai barang tersebut harganya naik, ya, kemudian dia mengeluarkan barang tersebut. Ini saya jual murah misalnya, walaupun harganya sudah dinaikkan. Ayo siapa yang butuh? Ini saya jual murah. Tujuannya apa? Supaya manusia berterima kasih kepadanya. Oh, masya Allah si fulan, ini minyak goreng lagi langka, dia jual murah. Padahal dia yang yang menyimpan minyak goreng tersebut. Ini misal ya. Nah, dia yang nyimpan barang tersebut supaya harganya naik. Sudah harganya naik baru dia jual. Tujuannya apa? Supaya manusia berterima kasih kepadanya, menganggap dia pahlawan. Maksudnya seperti itu. Ini percontohan. Ini misal saja. Ya. Nah, dia menggunakan kekuasaannya, hartanya, supaya manusia itu butuh kepada dia, memohon kepada dia. Ya. Bahkan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ya, supaya manusia demikian. Nah, wa hadza la yasluh illa lillahi wahdahu la syarikalah. Perbuatan seperti ini, ya, menampakkan kebutuhan, iftiqar, hajat, itu tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus, ya, pada umat-umat sebelum engkau wahai Nabi. Nah, kami timpakan kepada mereka kesusahan, ya, kemalangan, supaya manusia itu yatadarra'un, memohon kepada Allah, kembali kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa qala wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Tidaklah kami mengutus kepada suatu kampung dari seorang nabi kecuali kami akan menguji, memberikan ujian kepada penduduknya dengan kesempitan, dengan kemalangan, supaya mereka mau memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hak rububiyah Allah, dan ini hak sekaligus juga ini hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa dia menyaingi Allah, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Ini syirik namanya. Qala wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar disebutkan, anna Allah ta'ala yabtali 'abdahu bil bala liyasma'a tadarru'ahu. Allah itu terkadang memberikan cobaan, bala, musibah kepada seorang hamba. Apa tujuan Allah? Supaya Allah itu mendengar keluh kesahnya. Ya. Supaya Allah melihat dia mengangkatkan tangannya, meminta kepada Allah. Ini hak Allah, bukan hak manusia. Sengaja Allah berikan ujian pada dia, supaya hamba ini sadar. Sudah lama dia enggak berdoa kepada Allah. Sudah lama dia enggak mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah, menangis. Sengaja Allah uji dia. Wa fi ba'dil athar aidan, di sebagian asar juga disebutkan, anal abda idza da'a Allah ta'ala wa huwa yuhibbuhu. Qala Allah ta'ala ya Jibril, la ta'jal biqada'i hajatihi fa inni uhibbu an asma'a tadarru'ahu. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia menyendiri, dia khusyuk dengan doanya, dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala berdua saja. Nah, di sujudnya misalnya tidak ada yang mendengar doanya tersebut kecuali Allah, walaupun orang yang sholat di sampingnya, atau di tengah malam atau sepertiga malam terakhir,
ya kan? Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhibbuhu. Orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, la ta'jal." Jangan buru-buru. Ya. Tahan sebentar. Jangan buru-buru untuk tunaikan keinginannya. Nah, sesungguhnya kata Allah, saya cinta, saya suka, saya senang mendengar keluh kesahnya, mendengar doanya. Nah, ya. Walaupun di athar ini, ada sedikit kelemahan, akan tetapi para ulama yatasahal. Para ulama bermudah-mudahan dalam menerima athar seperti ini, mimbabit targhib wa tarhib, ini menghasung mereka dalam melakukan amalan-amalan saleh. Ya. Artinya maknanya ya benar, tidak salah. Nah, ini bisa menghasung manusia untuk senantiasa bersabar dalam doanya. Qala fa hadhihi al-umur as'ab wa akhtar min mujarradi adh-dhulm wa adha min asy-syirk. Wa syirku a'zamu dzulmi indallah. Perkara seperti ini ya, sengaja membuat manusia merasa butuh kepadanya. Ini perkara-perkara yang paling susah, yang paling berbahaya dari sekedar perkara kezaliman. Karena kenapa? Adha min asy-syirk. Perkara seperti ini lebih dekat kepada kesyirikan. Wa syirku a'zamu dzulmi indallah. Padahal kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Kezaliman yang paling besar di sisi Allah adalah kesyirikan. Wa fi shahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulu Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima 'adzabtuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-kibriya itu ridaku, selendangku. yakni kesombongan, ya, itu pakaianku. Siapa yang berhak sombong? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan bagi makhluknya. Nah. Wal 'azamatu izari, keagungan, azamah, itu adalah sarungku. Nah, barang siapa yang ingin mengambil keduanya dariku, aku akan mengazab dia. Ya. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Adapun di dalam Sahih Muslim dengan lafaz al-izzu izari, al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu faman yunazi'uni azabtuhu. Nah, kemuliaan itu adalah sarungnya Allah Subhanahu wa taala, yakni izar, pakaian bagian bawah. Wal kibriya, kesombongan, itu adalah ridanya, pakaian bagian atas. Faman yunazi'uni azabtuh, barang siapa yang menandingiku dalam perkara tersebut, aku akan azab dia. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Abu Dawud, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang ingin mengambilnya salah satunya dariku, aku akan lempar dia ke dalam neraka. Naam. Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan alqaituhu fi jahannam, saya akan lemparkan dia ke jahannam. Naam. Tapi mungkin sampai di sini insyaallah apa yang kita sebutkan. Kita lanjut di pertemuan berikutnya bismillah. Wallahu taala alam bissawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.